Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ma Ehsan. Saat ini insya Allah saya akan membedah lagi sebuah buku tentang kisah istri-istri Rasulullah SAW. Di sini ada istri dan putrinya yang dikisahkan, tapi untuk saat ini saya hanya akan memberikan kisah istrinya dahulu. Nanti insya Allah video selanjutnya akan dibahas juga tentang putra-putrinya. Buku ini masih saya dapatkan dari sana di Arab Saudi. Buku ini dulunya adalah bahasa Arab dan diterjemahkan lagi di kantor dakwah Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dan penyusun buku ini adalah Abdullah Khaidir, Ustadz Abdullah Khaidir, dan murojaahnya adalah Hidayat Mustafid MA, Salahuddin Abdul Rahman LC, dan Umur Maisal. Mari kita simak bersama-sama apa saja kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dilahirkan di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah. Ia tumbuh di tengah keluarga terhormat dan mulia, sedangkan bapaknya meninggal dunia pada perang Khizar. Khadijah tumbuh sebagai wanita mulia dan terhormat di tengah kaumnya. Bahkan semasa jahiliyah, dia dijuluki sebagai Al-Tahirah atau wanita suci. Selain terhormat dan terpandang di tengah kaumnya, Khadijah juga memiliki kemampuan berbisnis yang handal, hingga akhirnya dia dikenal sebagai pedagang Mekah yang sukses saat itu. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah adalah seorang janda. Sebelumnya dia sempat menikah 2 kali, pertama dengan Abu Halah bin Jurarah bin Nabasi Al-Tamimi, kedua dengan Atik bin Aiz bin Umar bin Makhzum. Adapun akhirnya Khadijah menerima pinangan Rasulullah SAW. Hal tersebut berawal dari informasi yang sampai kepadanya mengenai kemuliaan akhlak beliau dan sifat amanahnya. Saat menikah, Rasulullah SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Mahar yang Rasulullah SAW berikan adalah sebesar 12 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 12 uqiyah berarti 40 kali 12 sama dengan 480 dirham. Dirham adalah mata uang perak. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Khadijah sebenarnya sudah masuk usia senja, yaitu sekitar usia 55 tahun. Usia seorang wanita yang seharusnya menikmati sisa-sisa hidupnya dengan tenang ditemani anak cucu. Namun tidak bagi Khadijah. Justru pada usia itulah perjuangan dan pengorbanan yang sesungguhnya dimulai. Namun kesetiaan dan pengorbanan Khadijah justru harus berhadapan dengan usianya sendiri. Dan akhirnya saat-saat yang sangat menyedihkan itu tiba. Kurang lebih 3 tahun sebelum peristiwa hijrah, Khadijah radhiyallahu anha menghadap Rabbnya setelah dia mengarahkan segenap pengorbanan dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah hidup menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 tahun lebih beberapa bulan, dan selama itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita lainnya. Istri yang kedua adalah Saudah binti Jum'ah. Dia adalah Saudah binti Jum'ah bin Qais bin Abdiwad bin Nasr bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, dia menikah dengan sepupunya yang bernama As-Sakran bin Amr. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, Saudah beserta suaminya menyatakan diri masuk Islam. Lalu keduanya melakukan hijrah ke negeri Habasyah atau sekarang Ethiopia pada gelombang hijrah kedua, menempuh segala penderitaan dan beratnya kehidupan selama dalam masa hijrah. Kemudian keduanya kembali ke kampung halamannya, Mekah Al-Mukarramah. Namun setiba di Mekah, sang suami As-Sakran menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka semakin lengkaplah penderitaan yang dialami Saudah setelah menghadapi tekanan dan cobaan yang amat berat dalam rangka mempertahankan keimanannya. Allah pun mengujinya dengan hilangnya sang pendamping hidup. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya bahwa setelah Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, menangkap kesedihan yang dialami Rasulullah. Maka dia pun bertanya kepadanya, "Wahai Rasul, aku melihat engkau tampak kehilangan sesuatu dengan wafatnya Khadijah." "Iya."
Kata Rasul, dialah yang mengasuh anak dan ibu rumah tangga. Sebab Rasulullah SAW, maukah engkau aku lamarkan seorang wanita untukmu? Tanya Khawlah. Iya, kalian para wanita lebih memiliki kelembutan untuk hal-hal seperti itu, jawab Rasulullah SAW. Lalu Khawlah melamar Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah menikah dengan keduanya. Dengan Saudah beliau sudah tinggal serumah sejak di Mekah, sedangkan dengan Aisyah karena usianya saat itu baru 6 tahun, beliau baru tinggal serumah setelah hijrah ke Madinah. Pernikahan Rasulullah dengan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Maka jadilah Saudah binti Zum'ah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka semenjak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, praktis yang mendampingi Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah hanya Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha. Kurang lebih 3 tahun hidup bersama di Mekah, terjadilah peristiwa hijrah 2 tahun setelah peristiwa hijriyah. Barulah Aisyah radhiyallahu anha tinggal berserumah bersama Rasulullah. Jika Saudah dikenal sebagai wanita bertubuh gemuk dan berusia lanjut ketika menikah dengan Rasulullah, maka sebaliknya Aisyah usianya masih sangat belia ketika memasuki rumah tangga kenabian. Rasulullah sendiri cukup memahami keberadaan Saudah di tengah istri-istrinya yang lain, maka suatu saat beliau memberikan isyarat untuk menceraikan Saudah dengan maksud agar dia tidak merasa berat dengan posisi tersebut serta tidak tertekan jiwanya. Maka ketika dia mendengar rencana Rasulullah yang akan menceraikannya, segera dia mendatanginya dan memintanya untuk mengurungkan niatnya. Baginya, kedudukannya sebagai istri Rasulullah adalah keutamaan yang melebihi segala. Karena itu ketika dia mendengar informasi bahwa Rasulullah akan menceraikannya, segera beliau mendatanginya untuk memohon Rasulullah agar mengurungkan niatnya. Tapi Saudah berkata kepada Rasul, "Aku mohon kepadamu atas nama Allah, agar engkau tidak menceraikan aku. Aku sudah tidak membutuhkan laki-laki, tapi aku ingin dibangkitkan sebagai istrimu." Maka Rasulullah SAW pun mengurungkan niatnya dan tetap menjadikannya sebagai salah seorang istrinya. Kemudian mengetahui bahwa Rasulullah sangat mencintai Aisyah, maka Saudah pun memberikan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pun menerima penawaran Saudah tersebut. Demikian akhirnya Saudah tetap menjadi istri Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Saudah binti Zum'ah wafat di Madinah pada akhir tahun pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan dikuburkan di Baqi. Ini menurut pendapat yang terkenal. Ada pula riwayat lain bahwa beliau wafat pada masa Khalifah Muawiyah tahun 54 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Istri yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Aisyah binti Abdullah binti Abu Quhafah, Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad ibn Tayyun al-Quraisy. Abdullah bin Abu Quhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah radhiyallahu anha dikenal pula dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Karena itu kadang namanya disebut dengan istilah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Sedangkan ibunya bernama Ummu Rumman binti Amir binti Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salihah yang telah masuk Islam sejak permulaan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal, kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad. Setelah itu, selama di Mekah Rasulullah belum tinggal serumah dengan Aisyah. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sementara Aisyah masih tetap di Mekah. Setelah itu Aisyah menyusul hijrah bersama ibunya Ummu Rumman. Kemudian 2 tahun setelah peristiwa hijrah, juga pada bulan Syawal, Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah SAW. Di samping itu, pernikahan seorang wanita dengan usia seperti Aisyah bukanlah perkara aib pada masa itu. Merupakan bagian tradisi yang telah dipahami dan diterima masyarakat. Buktinya tidak ada bantahan atau tuduhan masyarakat, khususnya orang-orang kafir Quraisy terhadap apa yang dilakukan Rasulullah tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikenal sangat teguh berpegang pada tradisi yang berlaku dan sangat cepat bereaksi apabila ada tradisi-tradisi baku yang dilanggar di tengah masyarakat. Sisi lain dari pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah di usia kanak-kanak menjadikannya sebagai satu-satunya istri beliau yang dinikahi ketika dirinya masih gadis.
Cuma istri beliau yang lain dinikahi setelah mereka menjanda. Perkara ini pula yang menjadi bukti bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya tidak semata dilandasi hasrat seksual. Sebab kala itu alasan pernikahannya tentu Rasulullah SAW akan memilih sebagian besar istrinya dari kalangan gadis. Berbicara tentang kepribadian Aisyah, sering yang tergambar hanya tentang sifat kekanak-kanakan dan cemburunya saja, padahal masa-masa itu hanya berlangsung semasa Rasulullah SAW hidup. Sedangkan ketika Rasulullah SAW wafat, dia baru berusia 18 tahun. Selebihnya, dia menempuh kehidupan penuh dengan perjuangan dan pengabdian, serta ketakwaan dengan sifat-sifat mulia yang sangat patut dijadikan teladan. Aisyah wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Saat itu usianya 66 tahun. Ada pula yang mengatakan beliau wafat tahun 57 Hijriah. Beliau berwasiat agar dikuburkan di Baqi bersama istri-istri Nabi yang lain. Yang bertindak sebagai imam sholat jenazahnya adalah Abu Hurairah, yang saat itu menjadi pemimpin Madinah di bawah kekuasaan Khalifah Marwan. Beliau dimakamkan di malam hari diiringi sekian banyak kaum muslimin di Madinah kala itu. Istri yang keempat adalah Hafsah. Hafsah adalah putri salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilahirkan 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul saat kaum Quraisy melakukan pemugaran terhadap Ka'bah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah menikah dengan Qunais bin Huzafah as-Sahmi. Lalu mereka hijrah bersama-sama ke Madinah. Namun, setahun setelah tinggal di Madinah saat Nabi datang dari perang Badar, sang suami menemui ajalnya. Kemudian setelah masa idahnya habis, Rasulullah menikahinya. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Hafsah memulai kehidupan barunya yang mulia dalam rumah tangga kenabian. Saat itu di rumah tangga kenabian sudah ada Saudah binti Zum'ah dan Aisyah radhiyallahu anha. Saudah menyambut kedatangan Hafsah dengan tangan terbuka sebagaimana tabiatnya. Akan tetapi Aisyah, sebagaimana tabiatnya pula yang pencemburu, menyambut kedatangan Hafsah dengan penuh kehati-hatian. Karena Hafsah selain masih muda, kedudukannya sebagai putri Umar bin Khattab, salah seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, menjadikannya memiliki kedudukan yang khusus. Namun ternyata kekhawatiran Aisyah tidak terbukti karena sejak awal bergabungnya Hafsah dengan rumah tangga Rasulullah, dia telah memiliki prinsip untuk berusaha meraih ridho Aisyah. Karenanya di kemudian hari tidak ada permasalahan berarti antara hubungan Hafsah dengan Aisyah. Justru keduanya kemudian dikenal memiliki kedekatan yang kuat dan khusus. Kedekatan Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma tampak dari sikap mereka yang sering berbagi rahasia dan curahan hati. Hafsah pun pernah menyampaikan rahasianya kepada Aisyah. Meskipun kali ini tindakannya mengundang teguran langsung dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan juga kepada mereka berdua. Setiap kejadian yang beliau alami dan lakukan selalu memiliki hikmah dan pelajaran mendalam bagi setiap muslim. Bahkan di balik itu justru terungkap kemuliaan Hafsah dari sumber yang tidak terbantahkan. Di antara riak tersebut adalah tindakan Rasulullah yang menjatuhkan talak 1 kepada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah menceraikan karena peristiwa rahasia yang Hafsah bocorkan kepada Aisyah. Hafsah hanya menyatakan bahwa Rasulullah mencerainya bukan karena kebencian Rasulullah SAW atau aib yang ada padanya. Saudaranya Qudamah mendatanginya ketika mereka berada di sana. Tiba-tiba Rasulullah datang dan bersabda, "Ya Hafsah, malaikat Jibril baru saja mendatangiku dan berkata, Allah menyampaikan salam dan berkata untukmu. Rujuklah Hafsah, dia adalah wanita yang suka salat malam dan berpuasa, dan dia adalah istrimu di surga." Jadi Rasul pun merujuknya kembali. Dalam periwayatan hadis pun, Hafsah juga termasuk sahabat wanita yang meriwayatkan beberapa hadis. Taat dalam ibadah dan tajam dalam pemandangan. Hafsah binti Umar bin Khattab wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah di Madinah Munawwarah dalam usia 60 tahun. Ada juga yang meriwayatkan bahwa dia wafat pada tahun 41 Hijriah saat Hasan bin Ali pertama kali berbaiat kepada Muawiyah di bulan Jumadil Ula. Salat jenazahnya diimami oleh Marwan bin Hakam, gubernur Madinah kala itu, dan dia sempat ikut menggotong jenazahnya. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya pada tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin.